Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk terus diisi oleh firman Tuhan. Dan biarlah saat ini kami membaca dan dengarkan firman-Mu. Engkau memberi pengertian kepada kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami memahami apa yang kami terima dari firman Tuhan saat ini, dan kami belajar juga untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, demi Kristus Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Saya baca bagian ini untuk kita sekalian. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah kuberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, tindakan Paulus atau Saulus dalam kehidupan lamanya adalah mengancam dan menganiaya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus memegang kuasa untuk perbuatannya itu, dan Saulus sangat ditakuti. Suatu kali dalam perjalanannya ke Damsyik,
Saulus mengalami suatu keadaan di mana cahaya turun dari langit, memancar dengan terang, mengelilingi dia, sehingga dia rebah ke tanah. Lalu ada suara dalam cahaya terang itu, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dan jika kita baca pasal 9 ayat 15, bahwa Tuhan memilih Saulus menjadi alat pilihannya untuk memberitakan nama Tuhan. Itulah perjumpaan Saulus dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah seorang Saulus yang suka menganiaya pengikut Yesus Kristus menjadi Paulus, seorang rasul besar yang setia bersaksi tentang nama Tuhan dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta yang mencintai pelayanannya itu. Meski dalam menjalankan pelayanannya, Paulus menghadapi banyak tantangan, bahkan ia harus ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Agripa untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya tentang Yesus. Dan saat menghadap Agripa dijadikan Paulus sebagai kesempatan tidak saja untuk membela diri, tapi juga kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Jalan selamat itu, agar semua yang mendengar itu juga bertobat dan mengimani Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah seorang Saulus yang berjalan dengan surat kuasa dari imam-imam besar untuk menangkap para pengikut Yesus Kristus itu. Dia menjadi Paulus yang dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus yang menyertainya dalam bekerja dan melayani. Perjumpaan dengan Tuhan juga telah mengubah seorang Saulus yang ditakuti oleh banyak pengikut Yesus itu menjadi Paulus, rasul yang sangat dikasihi oleh jemaat-jemaat yang selalu memberi topangan dalam perjalanan dan pelayanan Paulus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, Tuhan punya cara-cara tersendiri yang tidak terselami oleh kita untuk mengubah seseorang yang kita anggap jahat menjadi seseorang yang berhati mulia. Tuhan juga sanggup untuk mengubah seseorang yang jauh dari jalan Tuhan, berbalik dan menjadi sangat setia kepada Tuhan. Ada banyak orang telah bersaksi tentang bagaimana buruknya kehidupan masa lalu mereka. Tapi ada perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan luar biasa untuk membawa mereka ke dalam hidup baru bersama Tuhan dan menjadikan hidup mereka berarti. Karena itu, bagi kita yang masih memiliki banyak kesempatan untuk setia mengimani Tuhan, bersaksi tentang nama-Nya dan melayani Dia, kiranya tidak meninggalkan Dia karena berbagai hal dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Jangan sia-siakan banyak kesempatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita dalam persekutuan dan peribadahan, dalam doa dan perenungan firman, dalam nyanyian dan puji-pujian, dalam pelayanan dan kesaksian, dalam hal kasih dan berbuat baik. Janganlah kiranya kita melangkah jauh menuruti kehendak hati kita dan meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang kelihatan sangat menyenangkan, padahal justru menyusahkan kita. Janganlah iman kita sampai kendor di hadapan Tuhan, melainkan kita menjaga agar iman kita tetap teguh kepada Tuhan dan setia bersaksi tentang nama-Nya. Sebab dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan, kita dipulihkan dari kepenatan kita. Kita disembuhkan dari derita kita. Kita dikuatkan dalam kelemahan kita. Kita dibaharui dari kehidupan lama kita. Perjumpaan dengan Tuhan membuat hidup kita berarti. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan saat ini kami boleh berdoa, kami boleh mendengar firman Tuhan bersama-sama. Ajar kami untuk terus setia kepadamu. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami Engkau buat menjadi berarti. Terima kasih Bapa untuk pelayanan firman di saat ini. Berkati juga program Tabura Injil. Setiap anak-anak Tuhan yang bekerja untuk menata siaran program Tabura Injil ini. Dalam kesetiaan mereka. Tuhan sayang, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah program Tabura Injil ini menjadi wadah untuk membagi-bagikan firman Tuhan kepada setiap umat-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa untuk badan pekerja klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan sayang para pimpinan dalam klasis ini. Lindungi dan kasihi mereka. Dan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dan melayani dalam lingkungan pelayanan klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan sertai setiap pelayanan itu senantiasa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan pemerintah daerah kami, bupati dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai mitra gereja, Tuhan jaga dan kasihi, supaya dari setiap tugas kepemimpinan mereka dalam pemerintahan daerah ini, kami setiap rakyat merasakan kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami mendoakan pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti. Tuhan sertai setiap pelaksanaan persiapan dari panitia sidang sinode ini. Berkati setiap hal yang akan mereka penuhi dalam mempersiapkan sidang sinode ini. Kami mendoakan panitia-panitia transit yang ada di kabupaten-kabupaten lain, teristimewa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang bersedia dan mulai bekerja untuk menerima para tamu peserta sidang sinode nanti. Tapi juga rumah-rumah warga jemaat, setiap keluarga yang membuka hati dan rumah mereka untuk menerima para tamu-tamu sidang sinode. Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Semua yang bekerja dalam kepanitiaan transit di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Tuhan sertai setiap pekerjaan dan pelayanan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan itu tidak lalu bagi kami. Engkau senantiasa ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa, di akhir dari doa dan perenungan ini, kami memohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati umat-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian doa dan perenungan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.